Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Saya juga mengucapkan shalom bagi jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Haleluya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada semua pada pagi hari ini masih bisa bernapas dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan yes, amin. Yes, amin. Lagi, yes, amin. Yes, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia, tak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Ini hati kami Bapa, kami mau bawa seluruh pujian dan penyembahan kami, biar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Biar pujian ini menjadi pernyataan hati kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala rasaku limpahkan karunia dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Bapak yang memberkati kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pernyataan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau pegang segala janji-Mu bagi kami. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamat kami. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
paling mengerti kami Tuhan. Tidak ada kasih yang lain seperti kasih-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Terima Tuhan, saya ingin semua bangkit berdiri. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Sampai kita Sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu atas kasih setia Tuhan
anugerah yang limpah yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh beribadah tatap muka, walaupun masih ada yang ibadah di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih biar Tuhan tetap memelihara, melindungi kami. Kuasa-Mu yang besar terus berkarya dalam hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan pandemi corona ini, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang kami buka hati untuk firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, supaya mereka boleh mengerti apa yang Kau berikan kepada kami, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali boleh melihat wajah-wajah saudara, walaupun hidung dan mulutnya tetap tertutup oleh masker, tapi ya kami mengenali satu dengan yang lainnya. Walaupun kita juga merasa kehilangan karena Bapak Yohanes Sugianto sudah terlebih dahulu mendahului kita, ya, orang yang semangat dalam pujian maupun dalam menyampaikan firman Tuhan, ya, tetapi dia telah dipanggil Tuhan, ya. Untuk itu saudara, biarlah pada pagi hari ini kita akan tetap mendoakan istri dan anak-anak mantu, ya, supaya mereka dihibur terus, dikuatkan, dan mereka boleh bersama-sama kita untuk beribadah seperti ini. Pada hari ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dalam judul berkarya bagi bangsa, ya, berkarya bagi bangsa. Mari kita akan membuka dalam Roma pasal yang ke-13. Saya ingin baca ayat 1 sampai ayat 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah.
Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan. Mungkin ini dulu pernah juga disampaikan, dibaca dalam tema yang berbeda. Sekarang kita baca kembali ayat-ayat ini dengan tema berkarya bagi bangsa. Artinya hidup kita biar berguna ya bagi bangsa ini. Walaupun mungkin ukuran kita kecil, kita bisa berbuat dalam ukuran kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita menjadi berkat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini menunjuk kepada pribadi. Kalau dalam keluarga itu ada 5 orang, maka lima-limanya itu juga harus takluk, tunduk, hormat kepada pemerintah. Ini menunjuk kepada tiap-tiap, bukan menunjuk kepada golongan, kelompok, tapi tiap pribadi kita. Ya, jadi tiap hati kita, saudara, itu harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Baik yang tua, baik yang muda, baik wanita, baik laki-laki, siapapun juga yang namanya kita adalah pribadi warga bangsa Indonesia ini, kita harus takluk, kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Mengapa kita harus tunduk dan takluk kepada pemerintah yang ada di atas kita? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada pemerintah, pemimpin-pemimpin kita ini yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan yang ada di negeri kita ini adalah berasal dari Allah. Kita tidak melihat pribadi-pribadi mereka, saudara, tapi kita melihat bahwa mereka itu diangkat oleh Allah. Mereka itu ditunjuk oleh Allah. Mereka itu adalah. Jadi kita takluk kepada pemerintah bukan karena wah ada hukuman, kalau kamu melanggar ini dihukum ini, wah takut, saudara. Ya, tetapi kita harus takluk dan tunduk kepada pemerintah kita karena hati nurani, karena memang ayat firman Tuhan berbunyi demikian, bahwa saya secara pribadi harus tunduk dan takluk kepada pemerintah. Amin. Haleluya. Saudara, bangsa yang sudah lama merdeka ini membutuhkan uluran tangan dan karya nyata dari orang-orang percaya bagi kemajuannya. Indonesia telah merdeka 76 tahun. Saya dulu pernah ingat, saudara, walaupun kita sudah dimerdekakan dari penjajah, dari bangsa asing, maka kemudian pemerintah mulai menata, yaitu memberantas namanya buta huruf. Saya teringat ibu saya itu, saudara, karena memang zaman feodal Belanda, lahirnya tahun 21, maka kaum wanita pada waktu itu tidak boleh sekolah. Ya, saudara, maka ibu juga dulu ketika itu juga ikut ya belajar. Tetapi ketika tahun 73 atau tahun berapalah ya ibu saya mengenal Tuhan,
kemudian diajari membaca Alkitab. Akhirnya ibu saya bisa bahasa Indonesia, bisa menjawab pakai bahasa Indonesia. Kalau masih buta huruf itu berkata, kalau ditanya orang, "Bu, sudah makan?" "Iya." "Bu, sudah mandi?" "Iya." "Mau kemana, Bu?" "Iya." Jadi semuanya jawabnya yes, iya, saudara, karena tidak tahu, ya. Tapi ketika sudah tahu, ya, bahasa, mengerti huruf dan lain sebagainya, bisa memberi jawab. Itu artinya, saudara, pemerintah pada waktu itu usaha untuk memberantas setiap orang yang tidak kenal huruf, ya. Saudara, ketika saya masih kecil, saudara, ya, di desa saya di sana, saudara, khususnya di daerah Getasan, kecamatan Getasan itu, saudara, orang yang sekolah SMP itu, saudara, itu bisa dihitung, ya. Semuanya itu mandek di SD, paling lulus SD sudah. Ada yang lulus kelas 3 atau sampai kelas 3 SD, kelas 4 sudah tidak sekolah lagi, tidak bisa meneruskan ke SMP. Kenapa? Karena saudara, sekolahnya jauh. Dari desa saya aja, saudara, 7 kilo. Apalagi kalau dari Getasan itu, saudara, bisa jalan kaki kurang lebih, saudara, 15 kilo. Pulang pergi 30 kilo. Makanya orang-orang, saudara, malas, saudara, untuk sekolah ke kota Salatiga. Dan bukan saja jauh, saudara, tetapi biayanya juga mahal, ya. Sangunya juga harus banyak, saudara, biayanya juga mahal. Itu sebabnya, saudara, mulai saya lulus, saudara, tahun 72, saudara, SLTA, saudara, kemudian tahun 74 saya harus keluar dari desa saya, sekolah Alkitab. Dan mulai saat itu, saudara, pertanian di daerah saya itu sangat maju, ya, saudara, karena orang sudah tahu huruf dan lain sebagainya. Dan ketika kami pulang juga ke Salatiga, saudara, saya sudah menemui banyak yang menyandang sarjana, bukan saja dalam lingkungan yang dianggap, saudara, kelas atas, tetapi juga lingkungan kelas bawah juga bisa sekolah. Saudara, pada waktu itu memang belum ada di daerah Getasan itu SMP atau apalagi SMA. Ya, semuanya SD. Ketika saya SD saja, saudara, maka desa Sumogawe itu baru bisa membangun 2 kelas. Kelas 6 dan kelas 5. Kelas 4 ke bawah itu numpang di rumah-rumah warga, saudara, ya. Saudara, itu pada zaman saya, saudara. Tapi setelah itu memang, saudara, negara kita maju, maka bisa membangun sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Saudara, ketika, saudara, manusia itu pinter, saudara, itu tidak dibodohin orang. Itu maksudnya itu. Tapi sekarang banyak orang pinter tapi minterin orang. Ini yang payah sekarang. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya ilmu, justru, saudara, banyak yang korupsi. Ini artinya mereka tidak membantu pemerintah, malah mengganggu pemerintah, saudara, merugikan pemerintah. Tetapi bagi saya dan saudara-saudara sekalian, orang yang percaya kepada Kristus, saudara, maka ketika kita pinter, maka kepinteran kita ini harus kita pergunakan untuk kemajuan negeri, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan oleh kepinteran itu, saudara, kita bisa memajukan pertanian, kita bisa memajukan usaha apa saja, saudara, sehingga, saudara, maka ilmu itu bisa, saudara, mengentaskan namanya kemiskinan. Saudara, mengentaskan kemiskinan itu karena ilmu kita akan bertambah-tambah. Itu yang diusahakan oleh pemerintah, saudara. Walaupun kita mendengar masih banyak orang yang di bawah angka kemiskinan berapa persen gitu, ya, saudara.
Tetapi kita melihat saudara pemerintahan Pak Jokowi ini dengan membangun infrastruktur ini saudara, maka diharapkan saudara perekonomian itu akan naik saudara. Jadi ketika saudara sekarang ini saudara sudah belajar, sudah pintar saudara, kepintaran itu untuk kemajuan bangsa, untuk kemuliaan Tuhan, itu saudara-saudara juga sudah namanya berkarya bagi bangsa. Ya, kita bukan jadi batu sandungan, kita akan menjadi batu yang berguna saudara untuk bangsa ini. Untuk itu biarlah engkau berilmu, bertujuan sekolah bukan saja untuk hanya pinter saudara, tetapi engkau perlu takut akan Allah. Sebab nanti kalau sudah engkau pinter saudara, bukan untuk minterin orang saudara, tetapi untuk menolong orang lain, berguna bagi bangsa dan negara ini. Apalagi saudara yang kita bisa saudara kerjakan saudara, yaitu saudara mewujudkan Indonesia tetap bersatu, NKRI harga mati. Ya, itu yang penting saudara. Bhinneka Tunggal Ika itu tetap saudara. Engkau harus menghormati walaupun lain suku, lain kulit, lain rambut saudara. Ya, engkau harus menghormati. Sekarang saudara, apa saja saudara wujud karya bagi bangsa yang ada ini saudara? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya ada peraturan. Yang paling ditegaskan sekarang ini, peraturan yang harus dilakukan adalah mentaati protokol kesehatan. Kalau di rumah ada di antara yang panas-panas, badannya panas, demam gitu ya, maka dalam satu rumah itu terus harus pakai masker, cuci tangan. Itu untuk menjaga diri kita. Jadi pakai masker itu untuk menjaga diri kita, juga menjaga tetangga yang lain. Karena kalau kita tidak pakai masker, mungkin kita ini OTG saudara, bisa menularkan ke orang lain. Berarti kita tidak berkarya bagi bangsa, kita tidak mendukung bangsa ini saudara. Ya, kita harus taat protokol kesehatan. Siapa di antara saudara yang belum vaksin? Ya, iya, karena ini di Bamak, di organisasi API ada ini. Nanti di share, kemarin Maria share, Pak Titus, Bu Titus, Yemima itu daftar, ya, dan kemudian divaksin di Aji Barang ya. Nah, tapi nanti ini saudara kalau share Bamak, API itu vaksinnya di Purwokerto, sanggup nggak kira-kira yang masih ada ini? Ya, jadi masih berapa orang tadi di antara warga jemaat? Wawan, Pamor udah? Belum, Pamor. Loh, kalau Pamor nanti kan di Purwokerto kan kadang-kadang kan banyak itu, ya. Oh, ya, ya puji Tuhan, ya berarti ya anggota jemaat kita ya kurang lebih 80% sudah divaksin ya. Yang di rumah-rumah juga sudah divaksin ya. Iya, ini penting sekali saudara. Walaupun saya pernah ada jemaat yang tidak mau divaksin karena divaksin juga masih ketularan. Memang betul saudara. Makanya setelah saudara divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena vaksin itu hanya menaikkan imun itu kurang lebih kalau tidak salah ya 50%. Ya.
50%, saudara, ya 50%. Nah itu sebabnya saudara, walaupun sudah divaksin, ya jangan gegabah lah ya saudara kalau keluar rumah, saudara. Saya kalau sekarang berkebun di samping itu, saudara, saya harus pakai masker, nyiramin sawi, nyiramin kacang panjang, cabai di samping di situ, saudara. Saya berkebun, walaupun saya sudah tidak bisa tengok-tengok saudara, hanya berdoa dari rumah. Ya, saya punya kegiatan, ya nyiram kembang, nyiram sawi, nyiram ini dan lain sebagainya. Ya. Itu juga saudara berkarya bagi bangsa, ya saudara, walaupun kecil, tidak ada artinya sepertinya, tetapi itu juga sudah mewujudkan kesejahteraan. Kemudian saudara, di GBI ini saudara telah membangun namanya sekolah PAUD, ya. Tadi sudah saya katakan, saudara, sekarang di daerah saya di sana, saudara, hampir setiap desa itu sekarang sudah ada SMP, ada SMA dan lain sebagainya. Itu kemajuannya seperti itu, saudara. Dan Maria, saudara, dengan guru-guru yang lainnya, saudara, itu saudara mengajar PAUD sekarang ini dengan online, ya. Ketika saudara-saudara sekalian mengambil bahagian, saudara, entah itu saudara keuangan, entah itu nasihat, entah itu saudara-saudara sekalian, atau mengarahkan anak-anak yang mengikuti online sehingga semuanya mengikuti online, itu juga artinya saudara sudah berkarya bagi bangsa melalui keluarga-keluarga saudara, mengambil bahagian, saudara. Karena memang guru-guru itu juga, saudara, selama online ini, saudara, memang pemerintah mengatakan tidak boleh mengambil, ya saudara, iuran dari jemaat, tetapi kalau dari orang tua, ya, tetapi kalau saudara-saudara sekalian terbeban, saudara mengambil bahagian, saudara, walaupun mungkin anak saudara tidak sekolah di sini, saudara terbeban supaya anak-anak yang sekolah ini tetap maju, guru-guru tetap saudara melayani anak-anak, itu juga saudara telah berkarya bagi bangsa. Naik motor pakai helm, itu juga sudah membantu polisi, saudara. Ya, mentaati rambu-rambu lalu lintas, ya, itu juga saudara berkarya, ya, berkarya bagi bangsa. Jadi saudara, cara tunduk kepada pemerintah adalah menghormati pemerintah dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Seperti sekarang ini dalam masa pandemi corona, kita harus patuh pada protokol kesehatan. Kita orang Kristen harus menjadi teladan, saudara. Harus menjadi contoh. Kita tidak sama dengan orang lain. Walaupun kalau saya, saudara, ke tetangga situ, semuanya rata-rata tidak pakai masker, saudara. Tapi saya pakai masker. Untuk apa, saudara? Bukan untuk gagah-gagahan. Memberikan teladan. Apalagi istri saya ini, kalau ada orang ini, maskernya dipakai dengan, walaupun mereka mungkin saudara tidak mau menerima dengan baik, tidak apa-apa. Kita ini akan berkarya bagi bangsa, mendukung pemerintah, saudara. Ya, saudara, ya, itu sebetulnya yang harus saudara kita lakukan. Ya, saudara, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau saudara menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Tunjukkanlah bahwa saudara ini sedang berkarya bagi bangsa, orang-orang Kristen, ya. Bekerja, saudara, berdagang, usaha apapun juga, saudara, engkau harus menunjukkan hal-hal yang baik, berkarya, sehingga dengan apa yang engkau kerjakan, engkau menjadi teladan, engkau dimengerti oleh banyak orang bahwa saudara ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukankah Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau seperti dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Kita tidak sama, ya. Anak-anak muda jangan ngebut-ngebut. Ya, kemarin sudah diajarkan mengenai pergaulan yang buruk.
itu merusak yang baik. Ya, carilah pergaulan-pergaulan yang baik, yang mendukung pertumbuhan karakter, saudara. Kalau pergaulan-pergaulan yang tidak baik, saudara, engkau perlu menjauhi ya keyakinan-keyakinan atau takhayul-takhayul. Di dunia ini, saudara, banyak takhayul, semuanya itu diterjemahkan. Mimpi ini, mimpi, walaupun Tuhan juga bisa pakai orang melalui mimpi. Tapi kadang-kala mimpi, saudara, wah mimpi digigit ular, wah kamu dosanya apa? Gitu ya. Mimpi jadi pengantin, wah umurmu pendek, gitu ya. Saudara, jadi semuanya diterjemahkan seperti itu. Tidak, saudara. Kita tidak boleh mengikuti takhayul-takhayul. Kemarin, saudara, satu suro Jumat Kliwon, saudara, ada namanya larungan di Pantai Jetis sana dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kita tidak boleh ikut, saudara. Itu tidak boleh nonton, saudara. Kenapa? Karena itu dipersembahkan kepada penguasa laut, katanya Nyai Roro Kidul. Tapi kalau kita tanya Nyai Roro Kidul itu ada enggak? Orang tidak bisa jawab. Saudara, itu yang dilarung, saudara, untuk dipersembahkan kepada setan. Kita tidak boleh. Ya, makanya kita warga, saudara, harus bertindak hati-hati. Kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan sosial, ya gereja-gereja masih susah untuk membangun gedung, saudara, ya, walaupun kita merasa adil, ya, saudara. Kalau ada orang Kristen, saudara, menghina orang agama lain langsung ditangkap. Tapi kalau orang lain, sekarang saja, mereka yang menghina orang Kristen, ya, ditangkap, ya. Jadi, namun firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya tunduk kepadanya. Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat pada datangnya penghukuman. Jadi kalau saudara ditangkap karena tidak pakai helm, didenda 250.000, saudara jangan misuhin polisi. Karena polisi itu melakukan kewajibannya. Karena saudara didenda, ya denda aja. Saudara merasa. Tadi makanya takluknya itu bukan karena murkanya, tapi hati nuraninya. Ya, kalau salah aja, saudara. Ya Pak, saya salah. Ya, enggak usah banyak alasan, ya, dan lain sebagainya. Khususnya saudara-saudara sekalian yang belum punya SIM, bikinlah SIM. Ya, sekarang murah bikin SIM, ya. Saudara, ya lakukanlah supaya engkau mengendarai kendaraan bermotor itu tidak merasa was-was, ya. Saya dulu sebelum punya SIM, kalau nyopir itu di depan lihat polisi udah dek aja, saudara. Ya, kenapa? Padahal polisi ini itu bukan rahasia, saudara. Ada polisi di jalan itu dek, kaget. Kalau saudara kaget dan akhirnya setirnya sudah ketarik ke kanan, saudara, ya bisa itu. Dan SIM itu juga, saudara, untuk menenteramkan jiwa kita. Jadi yang pertama ini, saudara, kita perlu menghormati pemerintah. Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memerintahkan demikian. Jadi pemerintah itu wakilnya Allah di muka bumi ini. Kalau engkau menghormati pemerintah, engkau sedang menghormati Allah. Kalau kita melihat banyak penentang-penentang sekarang ini, hoax yang dituliskan, khususnya menentang Pak Jokowi dan lain sebagainya, saudara. Padahal Pak Jokowi sudah berkarya bagi bangsa ini luar biasa, tapi ada aja orang-orang yang tidak puas. Kita harus mendukung pemerintah yang ada. Bahkan Petrus kalau tidak salah bukan saja menundukkan diri kepada pemerintah yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Rasul Paulus pada waktu itu, saudara, dia menulis surat ini, saudara, ada di pemerintahan kekaisaran Romawi. Dan kaisar pada waktu itu dianggap oleh Tuhan, dianggap oleh manusia itu Tuhan. Sekarang orang Kristen Tuhannya Yesus, maka banyak orang dianiaya, dibunuh
karena tidak mau mengakui bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama kita harus menghormati pemerintah, yang kedua adalah berbuat baik, bukan jahat. Kita akan membaca dahulu, saudara, di dalam Yeremia pasal 29. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Apa sih yang harus kita perbuat? Dalam Yeremia, saudara, pasal 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Atau buang ini saya bisa gantikan, kemana aku tempatkan. Ya, karena ini memang pada waktu itu bangsa Yahudi ada di dalam pembuangan Babil. Dan Tuhan berpesan, walaupun engkau menjadi budak, engkau menjadi orang buangan, tapi usahakanlah kesejahteraan kota. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Maka tadi sudah saya katakan, kalau engkau bekerja, bekerjalah dalam baik, dengan tujuan mensejahterakan desa, kota, di mana engkau ditempatkan. Kalau engkau, saudara, punya hati untuk memberi, berilah, bukan saja untuk orang Kristen, tapi kepada orang-orang yang belum seiman kepada kita. Kalau kita melihat kekurangan mereka, berilah. Ya, saudara, berilah. Saudara, itu artinya engkau mensejahterakan orang lain, memikirkan orang lain, bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Ya, saudara, dan Nabi Yeremia ini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan negara kita itu juga kesejahteraan kita. Kalau warga kita aman, kita juga aman. Kalau kota kita aman, kita juga merasa aman. Jadi keamanan, kesejahteraan itu dimulai dari pribadi kita. Pribadi kita, dalam keluarga kita, saudara, ya keluarga kita sejahtera, maka saudara itu akan membawa kesejahteraan yang lain dan lain sebagainya. Ini yang harus saudara kita usahakan, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 2, saudara, kita akan melihat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1, saudara, berkata begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, permintaan. Engkau berdoa, doa minta. Ya. Doa syafaat dan ucapan syukur kepada untuk semua orang. Jadi kalau engkau berdoa bukan untuk pribadimu saja, bukan untuk keluargamu saja, tapi untuk semua orang. Ya. Untuk raja-raja, presiden kita, wakil presiden kita harus bawa dalam doa. Dan untuk semua pembesar, anggota MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW, itu adalah atasan kita, saudara. Itu juga perlu kita bantu dalam doa agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini luar biasa, saudara.
Kalau engkau terlatih, saudara, untuk berdoa bagi atasan kita, itu akan membawa kesejahteraan dalam hidup saudara. Engkau akan terus diarak, saudara, dengan rasa takut kepada pemerintah yang ada di atas kita. Karena setiap hari kita sebut. Kalau kita lupakan, saudara, saudara, kita lupa juga untuk rasa hormat terhadap mereka. Pemerintahan yang terendah kepada RT kita, saudara. Ya, kepada RT kita. Mungkin di RT itu ada iuran dan lain sebagainya. Sudah perlu saudara membantu. Ya, di RT saya ada namanya sosial, ada namanya apa gitu, kumpulan ya. Hampir setiap bulan itu 20.000. Ya. Tukang sampah saudara, saya harus kasih 30.000 satu bulan. Itu saya hitung satu hari 1.000. Ya, enggak tahu orang lain ngasih atau enggak. Tapi saya harus ngasih saudara, setiap bulannya itu 30.000. Satu hari 1.000 saja, saudara. Ya, tapi mungkin saudara, mungkin nanti bisa naik. Kadang-kala kalau ada pisang tak kasih pisang, ada sayuran tak kasih sayuran dan lain sebagainya. Dan istri saya kadang-kala ada kue bagi, ya saudara. Dan itu saudara dilatih kita. Jadi kita memberi bukan saja kepada orang yang suka memberi kepada kita. Orang yang tidak bisa memberi kepada kita itu terlebih saudara. Ya mereka yang tidak bisa balas kita. Saudara, itu upah kita adalah besar. Itu juga saudara ikut berkarya bagi bangsa ini. Mensejahterakan orang lain, membantu orang lain. Kita telah diajar memberi tumpangan, memberi ini dan lain sebagainya. Karya nyata kita bagi bangsa juga dapat diwujudkan adalah dengan menunjukkan perbuatan baik. Menunjukkan berbuat baik. Bicara baik. Kebun binatang jangan keluar. Harus disimpan rapat-rapat. Digembok, saudara. Karena kebun binatang itu, saudara, tidak ada faedahnya. Ya berbicaralah dengan baik. Berbicaralah dengan lemah lembut. Ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan gerejanya di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Tunjukkan kepada tetangga kelilingmu. Engkau baik. Mungkin engkau dibenci, tetapi engkau harus berbuat baik. Jangan engkau dibenci kemudian ikut membenci. Ya, saudara, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kita harus berbuat baik. Itulah teladan. Jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Petrus juga berkata, kalau engkau selalu berbuat baik, siapa yang mau berbuat jahat kepada kita? Kalau kita selalu berbuat baik, siapa yang mau berbuat jahat kepada kita? Tetapi walaupun kita